Oke, ya. Saya di sini Claudio selaku perwakilan dari DataYou. Nah, DataYou di sini punya platform uh, yang bernama Farmi Space, ya kan? Kita ini data analytics platform dengan fitur satellite monitoring. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya di sini hanya akan membahas mengenai teknologi satelit ini. Oke. Dan bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini untuk pengawasan lahan satu dan untuk memaksimalkan hasil panen petani, khususnya petani di Indonesia. Oke. Nah, kita ngomong mengenai sawah dan pertanian ya, ngomong-ngomong mengenai sawah dan pertanian, kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih kondisi pertanian di Indonesia, ya kan? Nah, kita harus tahu pertanian yaitu usaha pertanian itu adalah salah satu mata pencaharian utama di Indonesia. Nah, berdasarkan dari Badan Pusat Statistik di tahun 2023, di akhir tahun 2023, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia itu ada sebanyak 28 juta kurang lebihnya. Nah, 28 juta ini itu sudah 10% dari total penduduk kita, ya kan? Jadi rumah tangga usaha itu bukan individu tapi yang satu keluarga mata pencahar salah satu mata pencahariannya adalah dengan bertani atau bercocok tanam gitu. Nah, buat petani-petani ini kendala yang dihadapi pada umumnya adalah ya kurang lebih seperti biasa, cuaca yang tidak menentu, ya kan? Selain cuaca yang tidak menentu, ada juga penyakit tanaman, ada juga hama dan lain sebagainya di luar dari hal-hal lain yang tidak dapat dikontrol. Nah, itu adalah beberapa kendala dalam usaha pertanian di Indonesia, ya kan? Sekalipun ini sebagai mata pencaharian utama, tapi kendalanya cukup banyak gitu. Nah, kita akan melihat kalau dari sisi pertaniannya sendiri, apa saja sih yang bisa kita maksimalkan gitu dari sisi petaninya. Gitu. Nah, saya yakin teman-teman di sini join karena ada kepentingan atau ada kebutuhan atau ada ketertarikan terhadap usaha pertanian ini. Makanya teman-teman join atau bergabung di webinar ini. Tuh. Nah, setelah saya cerita mengenai background pertanian ini ya, gitu. Nah, saya langsung lompat dulu nih, ya kan? Saya lompat dulu dari pertanian. Kan tadi udah ada kendala-kendalanya nih, ya kan? Cuaca tidak menentu, penyakit tanaman, dan hama. Nah, terus selain itu ada beberapa kendala yang tantangan yang di luar kuasa dari petani itu. Nah, sekarang kita lihat dari yang bisa kita cegah aja gitu. Nah, sekarang ini tolong di keep di save dulu ya. Kita akan lompat sebentar ke satellite monitoring. Nah, satellite monitoring apa itu teknologi satelit monitoring untuk pengawasan lahan? Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman semua pasti udah tahu teknologi satelit. Itu bukan teknologi yang baru ya, teman-teman ya. Itu udah teknologi lama. Nah, teknologi satelit ini dia cara kerjanya kalau dalam konteks pertanian ya, teknologi satelit ini dia itu akan menangkap gambar dari tanaman yang sedang dipantau, lalu akan mengembalikan dalam bentuk data ke dalam platform yang digunakan oleh teknologi satelit ini. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu tanaman itu dia akan merefleksikan cahaya dalam channel yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kesehatan tanaman tersebut gitu. Nah, jadi satelit ini yang akan menangkap gambar tersebut, lalu satelit ini akan menangkap tanaman ini dia dari kesehatannya seperti apa berdasarkan warna yang direfleksikan oleh tanamannya. Dari situ kita bisa melihat tingkat kesehatannya ataupun tingkat pertumbuhannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tuh. Dari situ kita bisa melihat bahwa teknologi satelit ini satu bisa memantau kesehatan tanaman dari jarak jauh, ya kan? Kedua, manajemen sumber daya. Jadi ketika kita menggunakan teknologi satelit ini, kita bisa memaksimalkan sumber daya yang kita miliki. Contohnya air.
Kalau misalkan di tempat yang sering kekeringan atau yang kesulitan air, maka efisiensi air itu akan sangat penting. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah precision irrigation. Nah, selain air juga ada efisiensi pupuk, juga ada efisiensi pestisida dan lain sebagainya. Hal-hal ini pasti akan mampu meningkatkan produktivitas petani tentunya. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Sumber daya itu tidak terbatas pada hal-hal yang tangible atau hal-hal yang kita dapat lihat, tapi juga hal yang tidak terlihat dalam artian contohnya labor. Kita bisa memanajemen waktu dari petani tersebut dan juga manajemen secara finansial petani untuk secara lebih baik. Contohnya petani tidak perlu langsung turun ke lahan untuk melihat kondisi lahan secara keseluruhan. Nah, petani tetap harus datang ke lahan untuk memantau kondisinya jika dilihat dari monitoring satelit ini, dari pengawasan satelit, kalau tanamannya atau kondisi lahannya ada yang terlihat bermasalah gitu. Nah, akan tetapi kalau misalkan menggunakan teknologi satelit ini bisa dapat overview atau gambaran secara umum aja lahannya ini kondisinya seperti apa gitu. Jadi bisa memanajemen waktu dan tenaga dengan lebih baik. Terus yang ketiga juga mampu merencanakan siklus panen dengan lebih baik gitu. Jadi dari teknologi satelit ini kita akan tahu nih, misalkan udah panen secara berapa waktu lalu panen, berapa waktu lalu panen yang optimal ya kan. Setelah sudah pada masa pertumbuhan pada tahapan panen atau musim panen, setelah dipanen kita bisa langsung melakukan perencanaan panen gitu. Nah, itu semua dapat dilakukan dengan teknologi satelit monitoring. Jadi kembali lagi ya, kalau secara teknisnya, ini kita kembali lagi, tanaman itu merefleksikan cahaya dengan channel yang berbeda-beda atau bandwidth ya kalau bahasa teknikalnya. Nah, tergantung pada kondisi kesehatan mereka. Satelit ini yang akan menangkap cahaya yang dipantulkan tersebut, lalu mengolahnya supaya kita dapat tahu nih kondisi kesehatan tanaman itu yang sedang kita pantau seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kita bicara teknologi satelit ya. Sekarang kita bicara mengenai teknologi tradisional, cara tradisional. Oke. Nah, sebelum penggunaan teknologi satelit ini, sebelumnya beberapa petani pada umumnya kalau kita ngomong tentang tanaman yang secara spesifik padi ya. Nah, kalau kita ngomong cara tradisional, itu sebelumnya pada umumnya petani itu menggunakan bagan warna daun atau BWD kalau bahasa Inggrisnya kita ngomong leaf color chart. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan status nitrogen dalam tanah. Jadi petani-petani di hampir di seluruh dunia, di Asia biasanya itu menggunakan bagan warna daun ini untuk melihat status nitrogen dalam tanaman. Cukup nggak nitrogennya? Nah, kalau misalkan nitrogennya kurang, nah itu bisa dikasih pupuk nitrogen lebih. Gitu. Nah, setelah dikasih pupuk nitrogen, kita bisa optimalisasi penggunaan pupuk tersebut. Jadi kita kasihnya nggak kebanyakan. Kalau kasihnya kebanyakan ya pasti akan merusak lingkungan. Kalau kasihnya yang cukup-cukup aja ya kan kita berdampak positif. Jadi kita tidak merusak lahan di sekitarnya gitu. Nah, dengan penggunaan pupuk nitrogen secara efisien ini, petani juga akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya kan. Nah, itu adalah salah satu cara tradisionalnya. Nah, tadi kita udah bicara teknologi satelit, kita bicara teknologi tradisional. Nah, sekarang nih, tadi kan saya udah sentuh sekilas mengenai kegunaan dari teknologi satelit. Nah, ini ya, kalau kita kembali lagi, untuk penggunaan teknologi satelit ini, tadi kan kalau kita lihat dari cara tradisional dengan bagan warna daun bisa untuk menentukan status nitrogen ya kan. Terus petani juga bisa memberikan penanganan yang cepat dan tepat setelah mengetahui status nitrogen dalam padi tersebut. Tanamannya padi ya kan, kita ngomong spesifik. Nah, akan tapi kita harus tahu teknik seperti ini bagus dan punya banyak manfaat.
Nah, salah satu kelemahan dari teknik ini adalah petani harus mengeluarkan tenaga lebih. Karena kan petani harus melihat di area-area tertentu ya. Oh, ini kurang lebih seperti apa di area ini, di pojok. Misalkan sawah yang kiri atas, pojok kiri atas lah misalkan. Nah, daunnya oh mungkin secara nitrogennya cukup. Terus harus ngecek lagi, oh bagian yang agak di tengah kayak gimana. Terus area yang agak di kanan, bagian kanan atas, pojok kanan atas seperti apa. Nah, kelihatannya sepele, tapi hal ini cukup memakan waktu buat para petani. Nah, sekarang kalau kalau misalkan petaninya lahannya cuma satu, kalau lahannya dua, tiga, atau banyak, atau bahkan ini bukan dalam artian bukan petani itu maksudnya gini, manajer untuk plantation. Jadi ini dia memanage atau mengatur banyak uh, lahan atau ladang dan dia harus melihat kondisinya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan mau sewa pekerja ya pasti harus butuh biaya lebih untuk melihat kondisi tanaman gitu. Nah, sedangkan dengan teknologi satelit dengan satu klik aja gitu, dengan satu klikkan jari kita bisa tahu, kita bisa melihat deteksi dini apabila ada ketidakwajaran dalam kondisi kesehatan tanaman. Jadi nih, contohnya ada apa? Penyakit tanaman daun hawar ya, bahasa Inggrisnya rice blast ya. Nah, kalau ini gambarnya kekecilan ya teman-teman ya. Jadi mungkin kurang kelihatan. Cuman ini di tahun 2023 bulan 4 tanggal 10. Nah, di tanggal ini kondisi padinya yang dimonitor ini terlihat masih sehat dengan indeksnya yang agak kehijauan seperti itu. Cukup hijau. Nah, di tanggal 25 di bulan yang sama dan tahun yang sama, tiba-tiba indeksnya berubah menguning langsung secara tiba-tiba. Nah, hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang tidak normal di lahan tersebut. Gitu. Jadi kita dengan menggunakan teknologi satelit ini kita bisa mendeteksi dini. Kalau tidak wajar, kita langsung bisa bertindak. Tetap petani harus datang ke lahan. Tetap petani harus melihat kalau misalkan ada ketidakwajaran. Akan tetapi kalau misalkan semuanya wajar-wajar dan oke-oke aja, ya petani bisa melihat dari komputer, dari laptop dengan satu ketikan satu klik jari bisa tahu kondisi lahan seperti apa. Gitu. Jadi ini akan memaksimalkan penggunaan waktu dan tenaga dari petani. Lalu juga untuk efisiensi penggunaan sumber daya pupuk, air, pestisida seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Nah, kurang lebih sama teman-teman, fungsinya sama, akan tetapi keunggulannya kita bisa memanage waktu lebih baik dan memanage sumber daya, ya kan. Jadi dengan penggunaan teknologi satelit ini akan sangat-sangat bakal menghemat teman-teman petani gitu. Nah, ini ya buat teman-teman yang baru join sekali lagi, ini webinar kita kali ini kita membicarakan mengenai teknologi satelit. Ya, bagaimana memanfaatkan teknologi satelit ini untuk mengoptimalkan hasil produksi teman-teman petani, khususnya di Indonesia. Nah, kita tadi sebelumnya udah kita review sebentar ya. Kita udah melihat cara tradisional yaitu dengan menggunakan bagan warna daun. Dengan menggunakan bagan warna daun ini, petani bisa melihat kondisi nitrogen dalam tanaman, khususnya padi, status nitrogen dalam tanaman. Nah, akan tetapi dengan menggunakan bagan ini, karena ini kan cara yang cukup tradisional, petani perlu mengeluarkan tenaga ekstra dan memakan cukup banyak waktu untuk melihat kondisi sawah secara keseluruhan. Nah, ini adalah keunggulan dari penggunaan bagan warna daun tersebut, ya kan? Nah, sedangkan dengan teknologi satelit, nah dengan teknologi satelit ini kita dengan keunggulan yang sama, ya kan? Kita bisa lebih menghemat waktu dan tenaga dari petani, ya kan? Nah, dengan menggunakan teknologi satelit, ini kita selain bisa melihat kondisi kesehatan tanaman, kita juga bisa melihat kondisi kelembapan tanaman. Nah, jadi kita bisa tahu tanaman ini airnya sudah cukup atau kurang di dalam tanaman ini. Gitu. Ataukah tanaman ini sedang berada dalam kondisi water stress atau drought stress, jadi kekurangan air gitu. Nah, ketika kekurangan air ya kita akan kasih air yang lebih banyak di area kekurangan air. Nah, kita lebih tahu nih area kekurangan air di mana. Nah,
itu sangat berguna sekali untuk tempat-tempat yang memang airnya cukup langka gitu, water scarcity. Jadi di tempat-tempat yang airnya cukup langka, kita bisa menggunakan teknologi satelit ini untuk yang namanya precision irrigation. Jadi untuk memaksimalkan irigasi yang lebih presisi. Itu pertanian yang presisi. Tuh. Jadi kembali lagi, benefitnya sama, keunggulannya sama. Nah, cuman kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat tenaga juga dengan sekali klik gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman, dari tadi saya sudah maksudnya cerita mengenai teknologi satelit. Sekarang saya akan kasih tunjuk nih contohnya seperti apa, ya kan? Kalau cuma dari teori aja kan ya kurang lebih semua bisa ya kan. Nah, cuma sekarang kita lihat dulu. Ini tadi kan kita bicara mengenai teknologi satelit. Nah, salah satu contoh dari platform satellite monitoring ini adalah Farmi Space namanya gitu. Nah, Farmi Space ini kita sebenarnya bukan perusahaan satelit ya, melainkan kita merupakan data analytics platform. Jadi kita merupakan platform data analytics yang mengolah data yang didapat dari teknologi satelit tersebut gitu. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai teknologi satelit, di mana satelit ini akan menangkap gambar yang menangkap warna dari tanaman. Tanaman ini akan merefleksikan warna tergantung kondisi kesehatannya atau status pertumbuhannya. Kurang lebih seperti itu. Satelit dia akan menangkap gambar tersebut dan ada platform yang mengolahnya. Kebetulan platformnya bernama FarmiSpace ini yang mengolah data, raw data dari teknologi satelit tersebut supaya teman-teman bisa lebih mudah menangkap maksud dari data tersebut. Maksudnya kayak gimana sih gitu. Nah, ini saya tunjukkan aja. Ini kita ke website FarmiSpace dulu. Kita lihat. Kita login. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah website FarmiSpace. Nah, ini contoh aja. Ini contohnya kita pakai untuk contoh kita pakai ini sawahnya paman saya. Nah, jadi sawahnya ini lokasinya ada di Madiun di Jawa bukan Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ya. Itu. Nah, sebelum kita melihat kondisi sawahnya paman saya, om saya ya, kita harus tahu dulu nih gimana cara memakai atau menggunakan platform FarmiSpace ini. Nah, ini kayak tutorial aja ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman tahu gimana cara memanfaatkan teknologi pemantauan satelit ini. Pertama-tama kita klik di sini ya. Kita kan udah masuk di platformnya. Nah, kita klik di sini crop monitoring untuk pemantauan atau pengawasan lahan ya. Terus di sini kita bisa masukkan ya lokasinya, latitude and longitude-nya. Ini saya juga kurang ingat nih bahasa Indonesianya apa ya ini ya. Lalu ini latitude dan longitude-nya kita dapat dari mana? Kita dapat dari Google Maps. Nah ini ya contohnya ya, ini contoh aja. Nah, terus kalau di dot-nya ini udah kita klik kanan ya teman-teman, kita klik kanan. Nah, setelah kita klik kanan, nah garis lintang dan bujur ya teman-teman ya. Setelah kita klik kanan ini, kita akan melihat garis lintang dan bujurnya ini, kita klik kiri ya kan, udah copy to clipboard. Nah, setelah itu kita kembali ke platform kita ya kan. Kita kembali ke platform, kita paste ya kan, copy paste saja. Kita locate lokasinya di mana. Nah, dari sini kita bisa kelihatan, nah kurang lebih lokasinya di sini ya kan. Ini contohnya saja gitu. Nah, ini kan sudah kita outline, sudah kita pilih ya kan. Ini lokasinya sudah kita petakan. Nah, kalau ada lokasi lain yang belum dipetakan, tadi kembali lagi pilih dulu ininya, garis lintang dan bujurnya udah.
Terus nanti kalau misalkan lokasinya di sini ya, kita setelah tahu lokasinya, kita klik ini namanya add a field. Jadi kita harus memilih dulu ya lokasinya seperti apa. Maksudnya sawahnya itu luasnya seberapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya. Ini 1, 2. Ini contoh aja. Tuh. Nah, kalau udah ya, udah 1, 2, 3, 4 sisi, kita klik kanan, jadi udah selesai nih untuk pemilihannya gitu. Nah, untuk pemilihannya ini udah selesai, itu kita bisa edit, kita bisa apa? Kita bisa ubah-ubah nih. Contohnya, oh ini salah nih, ini kurang luas. Harusnya segini. Nah, tadi kekecilan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus atau ini ada yang salah nih dari sininya apa? Untuk luas lebarnya ya sama aja lah kurang lebih. Lalu kita add a new field. Add a new field itu kita kasih nama ya kan? Sawah Ngawi. Sawah Ngawi. Contoh Sawah Ngawi. Contoh Sawah Ngawi. Oke. Ngawi itu di ya Madiun aja lah ya. Teman-teman biar lebih tahu Madiun itu di mana. Terus rice ya kan? Padi nih. Nah, terus kita bisa klik planting start date-nya misalkan ini kita untuk saat ini kita klik aja nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita ada fitur untuk season management. Itu untuk perencanaan panen. Nah, kita ketika baru memilih lahan ini, planting start date-nya kita bisa isi secara bebas nggak apa-apa teman-teman gitu. Anggaplah hari ini ya di tanggalnya hari ini. Lalu klik done. Nah, teman-teman tolong diingat ketika kita udah klik done, ini saya cancel dulu ya. Ketika nanti saya cancel. Jadi ketika kita udah klik done, ketika kita klik done ini satelit itu dia udah menangkap data dari lahan yang sudah kita pilih ini, teman-teman. Jadi dari lahan yang sudah kita pilih ini, datanya itu udah ditangkap, kita udah tahu data dari lahan ini, ditarik sampai 1 tahun ke belakang. Nah, jadi kita ini, sekali lagi teman-teman, Farmispace ini kita bukan satelit monitoring platform, melainkan kita adalah data analytics platform. Oke, nah kita bekerja sama dengan perusahaan satelit tuh yang memiliki teknologi satelit ini, yang punya satelit ini. Nah, ketika kita bekerja sama, kita klik ini, mereka sudah langsung menangkap data dari lahan yang kita pilih ini dari sekarang ditarik garis ke belakang sampai setahun ke belakang, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita klik done dan kita salah, itu tidak bisa dihapus teman-teman. Karena itu emang udah datanya itu udah di save dari perusahaan satelitnya gitu. Nah, kita kalau memakai platform ini kan kita ada kuotanya nih ya kan. Kalau free plan itu ada kuotanya 2 hektar per lahan. Jadi kan ini 0,49 ini setengah hektar ya, 0,5 hektar, setengah hektar untuk satu lahan ini. Jadi untuk satu lahan ini itu setengah hektar. Tuh. Kalau untuk yang free plan itu maksimalnya adalah 2 hektar, 2 hektar untuk satu lahan. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan udah kepake 0,5 dan ternyata itu salah, nah berarti udah kepake kuotanya 0,5, berarti sisa 1,5. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau ketika kita memilih lahan, kita harus sangat-sangat berhati-hati. Karena dari perusahaan satelitnya, dia udah menangkap data lahan tersebut. Dan mereka udah kasih kuota. Ketika udah kasih kuota, ya bakal terpakai kurang lebih ya segini, 0,5. Kalau ini salah dan ini bukan lahan kita, seperti apa konsekuensinya? Ya nggak apa-apa, kita tetap dapat data dari lahan yang sudah kita pilih ini. Kita tetap dapat data ini. Cuman ya karena ini bukan lahan kita ya, nanti akan kurang bermanfaat atau ya bahasanya kurang berguna buat kita sendiri gitu. Karena kan bukan lahan kita. Kita tahu datanya lahan ini buat apa dong. Nanti kita
mau panen kita juga nggak bisa manen ini orang ini lahan orang ya kan. Ya teman-teman mau panen lahan orang ya bisa coba sih nanti dihajar sama yang punya kan ya gimana ya kan. Ya kembali lagi hati-hati untuk memilih. Nah ini kan udah add a field ya kan, ini contoh aja. Nah ini tadi kan belum belum klik dan ini kalau udah klik dan ini udah masuk ya. Tapi kalau belum udah kehitung apa udah kehitung 0,5 hektar. Kalau belum ya masih belum kehitung. Nah, gimana cara hapusnya? Cara hapusnya gini, udah selesai. Semudah itu, teman-teman. Nah, tadi udah ya cara memilih lahannya seperti apa. Tuh. Nah, itu tadi satu nih, cara memilih lahan. Oke. Nah, kalau kita nggak memilih lahan, kita bisa eh, melihat contoh-contoh lahan yang ada di sini. Tuh. Nanti kita ada cara melihat lahan-lahan yang kita punya. Oke, sebentar ya. Nah, ini kita langsung aja kita lihat lahan sawahnya paman saya gitu. Nah, ini dia lahannya kurang lebih 5 hektar ya. 5 hektar di lahan ini. Terus di lahan ini kita bisa klik indeksnya, ada banyak nih, ada banyak pilihan. NDVI, Crop Growth Index, jadi pertumbuhan tanaman, terus Moisture Index, terus ada Crop Health Index, terus ya ada masih banyak lagi. Nah, teman-teman bisa melihat ini lahannya, ini kita bisa setelah kita klik ini kita bisa melihat indeksnya seperti apa nih, kondisi status lahannya seperti apa. Ini 0,5 ya teman-teman, bukan 5 hektar ya. Tadi saya salah ngomong ya. Ini saya miss ini sebentar. Nah, ini setengah hektar ini. Nah, dari setengah hektar ini kita bisa melihat kondisinya seperti apa, ya kan? Terus ini ada chartnya juga, nah, kurang lebih. Nah, kalau teman-teman nih, ya kan, teman-teman ketika join di sini, saya yakin teman-teman kebanyakan punya background agraria, background pertanian kurang lebih. Nah, di sini kalau NDVI-nya seperti apa, ini teman-teman kita bisa cek di sini. Nah, ini kita bisa bahkan bisa tarik data sekarang Oktober, kita bisa tarik data itu sampai setahun ke belakang. Nah, akan mungkin sedikit lebih ya teman-teman ya. Nah, tuh. Ini data dari lahan ini untuk indeks NDVI. Nah, terus kalau di indeks NDVI ini itu kita juga ada petunjuknya. Oh, ini kalau warnanya sekian, berarti kondisi kesehatannya itu ya mungkin lebih sehat. Warnanya seperti ini, ya berarti kondisi kesehatannya maksudnya kurang gitu. Nah, ini kan kalau NDVI. Ya, ini mungkin yang saya maksud itu adalah ini ya, Crop Health Index gitu. Nah, tuh, jadi ini di tanggal, misalkan nih, saya coba cek September 19, ya kan. Oh, kok warnanya seperti ini? Apakah ini berarti lahan ini, lahanku ini tidak sehat, ya kan? Kan warnanya agak kekuningan ya. Gitu. Nah, sedangkan di tanggal-tanggal yang lain kan udah mulai hijaunya, hijau gelap ya, udah mulai bagus nih warnanya nih, secara indeksnya. Apa iya? Apa benar nih tanggal segini eh, tanaman saya tidak sehat? Nah, kita perlu cek indeks yang lain teman-teman. Kita perlu cross check dari dua indeks. Jadi ini kan satu indeks. Kita bisa cek indeks lain apakah emang benar seperti itu adanya, ya kan? Nah, kita klik split screen di sini. Nah, setelah kita klik split screen di sini, yang kiri kita bisa cek crop health index, kondisi kesehatan tanaman, ya kan? Yang kanan kita bisa cek crop moisture index, tingkat kelembapan atau kadar air dalam tanaman. Nah, tuh, tadi tanggal berapa nih? Tanggal 14 September, 14 bulan 9. Oke, oke, ini airnya ada tapi kok ini banyak yang hijau-hijau. Nah, apakah ini benar tidak sehat gitu? Coba kita
cek mundur lagi ya teman-teman ya. Cek mundur lagi Agustus untuk yang kadar kelembapan. Ya, Agustus, terus Agustus 25 sama ya Agustus 25. Nah, ini secara secara tingkat kelembapan ini kok bahkan airnya nggak ada, kok sedikit banget. Ini gimana? Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat dari yang kondisi airnya nggak ada air, terus kondisi kesehatannya kurang, ini kan bukan bukan sawah saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi kan saya kurang tahu nih dia siklusnya seperti apa. Cuman kalau kita melihat dari sini, ya kan, kita bisa simpulkan bahwa ini di saat-saat tanggal-tanggal segini yang sudah kita klik, sudah kita pilih ini, dia itu sudah dipanen teman-teman. Jadi kalau lahan itu sudah dipanen, lahan sudah dipanen ya teman-teman, kan airnya pasti hilang, tanamannya aja nggak ada ya kan. Kalau tanaman nggak ada ya kadar air di dalam tanaman tidak bisa terdeteksi oleh satelit gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau mau kita bisa melihat salah satu cara untuk melihat siklus panen dari satu lahan itu bisa lihat dari moisture index gitu. Nah, ini kalau di tanggal 26 ini, wah, ini airnya full, ini udah siap panen nih. Nah, ini juga secara kesehatan oke nih. Kesehatan oke, terus kalau tingkat pertumbuhannya kayak gimana? Oh, tingkat pertumbuhannya juga cukup oke nih. Nah, dari air seperti ini, nah mungkin ini dia sesaat sebelum dipanen. Karena ini kan tanggal 26 Juli ya. Begitu dilihat tanggal 31 Julinya, nah kadar airnya udah hilang semua teman-teman. Itu berarti sudah dipanen. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya. Terus perlu saya ingatkan lagi teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat di tanggal 6 Juli ya kan. Sebelum tanggal 6 Juli ini kok tidak bisa dipilih seperti apa. Nah, untuk teknologi satelit ini kita ada beberapa limitasi. Salah satu limitasinya adalah awan, ya kan? Jadi ketika awan ini menutupi lahan, ya satelit tidak bisa menangkap gambar dari lahan yang sedang dia pantau gitu. Nah, satelit ini dia akan mengambil gambar lahan ini sehari 2 kali. Cuman kalau ya misalkan dari pagi sampai mungkin sore ada awan gitu, cukup berawan, itu akan menyusahkan satelit ini untuk melihat lahannya, kondisi lahan seperti apa. Gitu. Jadi tetap ya teman-teman, uh, teknologi satelit ini memberikan insight, memberikan gagasan atau wawasan kita, misalkan sebagai petani nih, apa nih tindakan yang perlu kita lakukan nih, ya kan? Nah, tetap kalau misalkan nih kondisi airnya kurang nih, ya kan? Misalkan ini bukan bukan panen ya, misalkan kita sebut saja ini kondisi airnya lagi kekeringan. Nah, ya berarti kita harus uh, mengirigasi sawah kita, teman-teman. Gitu. Jadi kan satelit ini kan untuk pemantauan aja, untuk pengawasan. Tuh. Nah, ini ada petunjuknya seperti ini, ya. Nah, terus ini bisa kita lihat indeks-indeksnya apa saja, ya kan? Ada nitrogen index, ada moisture index, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu fitur dari platformnya Farmispace gitu. Nah, terus kita juga bisa melihat data analisis dari lahan-lahan yang sedang kita pantau, ya kan? Ini ada lahan 1, 2, 3, terus ada lahan pisang 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat kurang lebih comprehensive report itu jadi laporan menyeluruh kurang lebih dari lahan-lahan yang sedang kita pantau. Ini kerusakannya ada berapa persen, terus level kerusakannya seperti apa, gitu. Terus rata-rata pertumbuhannya seperti apa, rata-rata rasio pertumbuhan seperti apa, rata-rata tingkat kelembapan seperti apa, gitu. Jadi ini adalah gambaran menyeluruhnya, kurang lebih
lahan-lahan yang sedang kita pantau ini seperti apa. Sangat-sangat berguna buat teman-teman atau teman-teman di luar sana yang sedang memanage atau mengelola banyak lahan. Tuh. Terus kita juga bisa ada custom alert. Custom alert ini kita bisa setup, kita bisa membuat sistem notifikasi baru seperti apa. Misalkan, oh, hawar daun, nah, misalkan gitu. Tanamannya adalah padi, ya. Nah, misalkan nih 60 hari setelah tanam atau ya 60 hari setelah tanam ya, kondisinya ini damage area more than equal tuh dari misalkan 10%. Misalkan di atas 10%, ya berarti kita harus segera bertindak, eh, kasih pes pestisida atau pupuk ya, ya pupuk, pupuk maksud saya. Tuh, jadi kan pupuk nitrogen kurang lebih seperti itu. Nah ini bisa di save. Nah untuk custom alert itu apa? Alert yang custom ini nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan gimana cara nyetingnya, nanti bisa chat pribadi ke saya di message gitu. Atau nanti bisa email saya. Email saya ada di nanti akan saya kirimkan PPT-nya gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, nanti bisa tanya lebih lanjut mengenai custom alert sistemnya gitu. Nah, ini kan udah ada data analisis ya, terus ada alert settings, terusnya ada season management. Tuh. Jadi di season management ini kita bisa add season, kita kasih nama season 2024 ya kan. Nah, mulai tanamnya tanggal berapa, end date-nya ya kita untuk sekarang kira-kira aja misalkan gitu. Nah, nanti kita bisa sesuaikan lagi gitu. Jadi misalkan nih banana start planting sekian-sekian. Oh, average yield-nya kurang lebih sekian. Nah, dengan demikian kita bisa merencanakan panen kita dengan lebih baik nih. Jadi kalau misalkan kita dari tanggal sekian sampai tanggal sekian nih, ya kan, kita tahu kita bakal produksi kurang lebih sekian, ya kan. Nah, jangka waktunya berapa lama, terus produksinya berapa lama. Nah, hasilnya berapa banyak. Dari situ kan kita bisa merencanakan hasil panen kita dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Tuh. Itulah yang namanya season management. Tuh. Nah, cuma teman-teman yang perlu saya ingatkan untuk data analisis ini dan sistem notifikasi ini, alert setting ini tadi, tuh alert setting ini tadi itu adalah fitur-fitur dari Farmispace, fitur-fitur untuk pro subscription gitu. Nah, ini sekedar contoh aja, ya kan? Nah, ini sekedar contoh aja, terus untuk teman-teman tidak perlu khawatir, karena kita juga ada free plan, gitu. Jadi untuk yang free ini, teman-teman tetap dapat fitur-fitur basic, ya kan? Crop monitoring dan basic indeks yang dasar saja, gitu. Tetap dapat bisa split screen dan membandingkan indeks satu dengan lainnya, dan juga tetap ada analisisnya gitu teman-teman. Nah, ini bisa pakai 3 lahan ya, masing-masing lahan kurang lebih 2 hektar gitu. Nah, ini untuk free plan-nya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai platformnya atau cara penggunaannya, terus fitur-fiturnya, nanti bisa email saya. Nanti akan saya kirim PPT-nya tadi. Nah, terus kalau teman-teman ada yang ketertarikan untuk Pro dan Pro Plus ini, saya ada referral code di mana nanti teman-teman akan dapat potongan ketika teman-teman subscribe ke plan kita ini gitu. Nah, ini untuk referral code-nya. Ini saya share di chat ya, teman-teman. Referral code-nya ini teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah,
Ini saya chat di grup, itu ada Claudio 24 VIP, huruf besar semua gitu. Nah, untuk saat ini itu dulu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa cek, bisa chat di grup chat di message box-nya. Teman-teman pertanyaannya apa akan saya coba jawab satu persatu gitu. Terus selain ini ya teman-teman, sebelum saya tutup, ini kita juga ada satu fitur namanya crop identification. Ini saya cuma ceritakan sekilas. Jadi dengan teknologi satelit ini, kita kalau misalkan kita nggak tahu nih di satu lahan ini ada tanaman apa aja, kita dengan teknologi satelit ini bisa melihat crop-nya atau tanaman di satu area ini itu apa aja. Nah, itu ada teknologi satelit digabungkan dengan dikomunikasikan dengan teknologi AI gitu. Jadi bisa tahu fungsinya apa. Fungsinya kalau misalkan dari pemerintah, dari government untuk merencanakan melihat nih misalkan dari kita nih lagi ada kekurangan beras di lokasi A. Nah, sedangkan di lokasi tetangga berasnya ada cukup lebih gitu, ada banyak beras yang sekarang sedang lagi panen. Nah, untuk ketahanan pangan di lokasi A ini gimana ya? Kita bisa beli berasnya di lokasi B, kurang lebih seperti itu. Atau ada banyak kegunaan lainnya, ya, itu yang nanti mungkin bisa saya sharing ke depannya. Jadi platform ini salah satu fungsinya apa? Adalah untuk menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah yang memang perlu sekali untuk meningkatkan ketahanan pangannya. Nah, itu dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tolong chat di message ini, di message box. Nah, bisa tolong tanya, ketik pertanyaannya, akan saya jawab semampu saya.